Kalau kita berwudu sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW tadi, masuk surga. Gampang, amalan yang sangat gampang dan mudah. Amalan ringan. Setelah kita berwudu, usahakan melaksanakan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu cuma 2 rakaat. Amalkan di setiap hari kita. Setiap selesai berwudu, salat sunnah wudu. Gampang, amalan ringan. Kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh adalah melakukan wudu sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan tiap hari kita kerjakan. Karena kita diwajibkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk melaksanakan ibadah salat dalam seharinya 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Belum lagi berkaitan tentang masalah salat-salat sunnah. Dan kita sangat paham bahwasanya ibadah wudu ini adalah syarat sahnya ibadah salat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat kita tanpa wudu. Artinya wudu itu adalah syarat sahnya ibadah salat kita. Di dalam beramal, di dalam beribadah, tidak cukup cuma sekedar ikhlas saja. Tapi amalan kita baru bisa diterima oleh Allah Jalla wa Ala selain pondasinya itu adalah ikhlas. Yang kedua adalah al-ittiba. Ittiba itu artinya beramalnya kita termasuk melaksanakan ibadah wudu itu sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam wudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma sekitar 8 tahapan atau 9 tahapan. Yang pertama, membaca bismillah. Tidak ada penambahan ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa seperti itu, Ustaz? Karena di dalam hadis Nabi dari hadis Abu Hurairah dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sebelum berwudu itu cuma membaca bismillah saja. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang sebelum berwudu tidak membaca bismillah. Kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah, membaca bismillah bisa jadi wajib sebelum kita berwudu jika kita ingat. Jika kita ingat, maka wajib untuk membaca bismillah sebelum berwudu. Tapi jika kita lupa, maka ma'fun, dimaafkan. Wudu kita tetap sah. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan safar bersama 70 orang sahabatnya. Pada saat itu kekurangan air. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, hal ma'a ahadin minkum ma? Siapa di antara kalian ini yang memiliki air? Kemudian ada seorang sahabat yang membawakan sedikit air. Kata Nabi, letakkan di bejana atau di ember. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan kedua telapak tangan beliau di dalam ember yang berisi air sedikit tadi itu. Kemudian mengangkat telapak tangan beliau lagi, dan subhanallah, mukjizat, keluar air begitu kencang dan derasnya dari jari jemari Nabi SAW, sebagaimana keluarnya air dari keran yang kita dapatkan di zaman kita sekarang ini. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, tawadda'u bismillah. Sebelum kalian berwudu, pastikan membaca bismillah. Nah, ini tahapan yang pertama ya dalam masalah berwudu, baca bismillah. Kalau sekiranya di dalam kamar mandi bagaimana Ustaz? Membaca bismillahnya
sebelum masuk ke kamar mandi. Karena kita tidak boleh untuk menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala dalam kamar mandi. Dan doa sebelum masuk ke kamar mandi, doanya apa? Jangan malu-maluin ustaz itu jadi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di dalam kamar mandi. Tahapan yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku. Wajibnya 1 kali 1 kali. Sunnahnya 3 kali 3 kali. Tangan yang kanan dulu 3 kali, baru tangan yang kiri 3 kali. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6 yang sudah kita bacakan tadi. Naam, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan pastikan ikhwan dan akhwat, siku ini wajib terkena air wudu. Jika siku ini tidak terkena air wudu, maka wudu kita tidak sah. Jelas ya? Naam. Kemudian tahapan yang ke-6, mengusap kepala dan kedua telinga. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6, dan dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW. Mengusap kedua telinga, air yang digunakan untuk mengusap kedua telinga ini, itu sisa air pengusapan kepala. Berdasarkan sabda Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udhunani min ra'si, bahwasanya kedua telinga ini pengusapannya itu ya sisa airnya itu dari pengusapan kepala. Nah, caranya disebutkan di dalam 2 hadis. Pertama hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan lagi ya di dalam hadis yang lain. Ya, Abdullah dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Caranya ambil air dengan kedua telapak tangan secukupnya. Kemudian setelah itu kedua telapak tangan yang ada air sedikit ini kita jalankan di kepala kita sampai bagian tengkuk belakang, bagian leher belakang. Kemudian kita kembalikan ke depan. Sisa-sisa air yang masih ada di jari jemari telapak tangan kita tersebut, fungsi dan manfaatnya untuk mengusap kedua telinga dengan cara telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian telinga luar, kemudian telunjuk tadi mengusap bagian telinga dalam. That's it, begitu doang. Ambil air dengan kedua telapak tangan secukupnya. Kedua telapak tangan yang ada air sedikit ini kita jalankan di kepala kita sampai tengkuk belakang, bagian leher belakang. Kemudian kita kembalikan ke depan. Kemudian sisa-sisa air yang masih ada di jari jemari telapak tangan kita tersebut, fungsinya adalah untuk mengusap kedua telinga. Telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian telinga luar, kemudian telunjuk mengusap bagian telinga dalam. Bapak, Ibu, tidak cukup cuma jambulnya doang. Jelas ya? Dan tidak perlu juga Bapak dan Ibu ketika mengusap telinga mengambil air yang baru lagi. Subhanallah. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidatan. Aku melihat Nabi SAW ketika berwudu, beliau mengusap kepala sekaligus kedua telinga beliau itu cuma 1 kali. Berarti khusus untuk pengusapan kepala dan kedua telinga cuma berapa kali? 1 kali saja. Tidak ada yang kedua kali dan tidak ada yang ketiga kali. Wallahu alam bissawab. Begitupun juga ibu-ibu yang rambutnya panjang. Tidak perlu kita mengambil air lagi kemudian kita usap-usapkan di rambut kita yang panjang tadi. Ingat ibu, yang diusap itu kepala. Kebetulan di kepala kita tumbuh rambut, maka yang dikenakan air wudhu tersebut cukup rambut yang ada di kepala kita, bukan yang panjang tadi. Wallahu alam
bisawab. 6. Itu tahapan yang keberapa? Ke-6. Yang ke-7, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Allah yang mengatakan itu dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi jangan dilebih-lebihkan sampai betis apalagi lutut. Ya. Adapun ijtihadnya Abu Hurairah disuruh panjangkan kalau tangan sampai ke otot-otot, kalau misalnya kaki sampai ke betis, itu ijtihadnya beliau dan itu disalahkan oleh sahabat yang lain. Artinya wudu kita ini itu yang membuat kita nanti dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berwudunya ketika membasuh kaki itu sampai kemana? Ke mata kaki saja. Jelas ya? Tidak perlu dilebihkan sampai betis apalagi lutut. Wajibnya 1 kali 1 kali. Ya, sunnahnya 3 kali 3 kali. Kaki yang kanan dulu 3 kali, baru kaki yang kiri 3 kali. Jangan lupa Bapak dan Ibu, sela-sela jari jemari kaki itu dikenakan air. Biasanya Nabi ketika mengenakan air di sela-sela jari jemari kaki, kata sahabat yang mulia Mustaurid radhiyallahu an, beliau menggunakan kelingking tangan beliau untuk mengenakan air di mana? Di sela-sela jari jemari kaki. Boleh kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Tapi Ustadz, ana sakit kelingking tangan ana, boleh nggak pakai telunjuk saja? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Cuma kalau kita ditanya, kalau Rasulullah bagaimana Ustadz? Rasulullah itu ketika mengenakan air ke sela-sela jari jemari kaki itu dengan menggunakan apa? Kelingking tangan beliau. Boleh kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir, anggaplah tahapan yang ke-8, baca doa, doa wudu. Doa wudu ada 2. Yang pertama apa? Doa wudu. Akhil karim. Apa doa wudu? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Al-Imam Ahmad. Naam. Termasuk doa yang kedua, doa wudu apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Doanya sama seperti doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lihat ya di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a summa yaqul." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan dia mensempurnakan wudunya. Maksud mensempurnakan wudu, wudu yang dia lakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah dia mensempurnakan wudunya dengan membasuh kaki sampai ke mata kaki, dia berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian boleh ditambah, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, adapun penambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, ini hadis apa? Dhaif. Yang benar penambahannya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan kata Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, penambahan ini adalah sahihah, tidak mengapa yang demikian dan benar. Kalau kita sanggup membuka wudu dengan membaca bismillah dan menutup wudu dengan membaca doa tadi, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka Allah Jalla wa Ala akan membukakan untuknya 8 pintu surga
yang bisa dia masuki dari pintu mana saja. Catat ikhwan, pintu surga itu berjumlah berapa? 8. Kalau kita berwudu sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW tadi, masuk surga. Gampang, amalan yang sangat gampang dan mudah. Kita berwudu di setiap hari tanpa harus mencurahkan tenaga ya yang luar biasa, tanpa harus mengeluarkan biaya. Kita berwudu sebagaimana tuntunan Nabi SAW, masuk surga apa? Tanpa hisab. Wallahu a'lam. Sedangkan hadis yang kedua berkaitan dengan doa wudu adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a faqala, barang siapa yang selesai berwudu kemudian dia berdoa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka balasannya apa? Kutiba fi raqqin summa tubi'a bi tabi'in falam yaksur ila yaumil qiyamah. Maka tadi doanya tadi dan wudunya dicatat di lembaran yang sangat putih, kemudian dicetak dengan cetakan yang tidak bakalan hancur sampai hari kiamat kelak sebagai saksi kebaikan buat kita semua, dikarenakan kita berwudu sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai di dalam kitab Amalul Yaum wa Laila ya pada nomor hadis 30, dan dikatakan oleh Syekh Nasir Albani di dalam kitab Sahihul Jami, ini derajat hadis sahih pada nomor hadis 6046. Jadi doa wudu ada dua. Masih ingat yang pertama? Yang keras dong. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Setiap kali berwudu baca doa itu, dan berdoanya kita di luar kamar mandi. Kemudian doa yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini amalan yang pertama. Amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, amalan ringan. Setelah kita berwudu, usahakan melaksanakan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu cuma 2 rakaat. Amalkan di setiap hari kita. Setiap selesai berwudu, salat sunnah wudu. Gampang, amalan ringan. Nah, subhanallah, di sisa umur kita ini kita berusaha untuk mempraktekkan salat sunnah wudu ini, karena jaminannya luar biasa. Jannah, jaminannya luar biasa, diampuni dosa-dosa kita, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat subuh memanggil Bilal bin Rabah, kemudian bertanya, ya Bilal, akhbirni, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Tolong wahai Bilal, infokan kepadaku amal soleh yang paling antum harapkan untuk antum kerjakan dan paling diharapkan manfaatnya dia di sisi Allah Azza wa Jalla dalam Islam ini apa? Jadi Rasulullah bertanya karena Bilal melakukan satu amalan yang sangat luar biasa, yang beliau sangat berharap dengan mengamalkan itu pahala besar dari Allah Jalla Jalaluh. Kenapa ya Rasulullah antum bertanya seperti itu? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, sami'tu dub'ana alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar langkah terompah kakimu di hadapanku di dalam surga. Berarti menunjukkan salah seorang sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga siapa? Bilal bin Rabah. Naam, kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar
tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Tidaklah aku mengamalkan satu amalan dalam Islam yang paling aku harapkan pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala lebih dari amalan ini. Tidaklah aku ini berhadas kecuali setelah setelah istinja dan cebok aku berwudu dan aku mensempurnakan wudu, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Itu saja amalanku ya Rasulullah. Setiap kali mendapatkan hadas, terutama hadas kecil, setelah selesai istinjanya, aku langsung berwudu. Kemudian aku melaksanakan ibadah salat sunnah wudu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untukku, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Faqala Rasulullah lihada, sebab ini Bilal, engkau dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 386, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2458. Dan kita melaksanakan salat sunnah wudu juga, dosa-dosa kita diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudunya aku ini, ada sekitar 8 tahapan atau 9 tahapan tadi. Summa qama, kemudian dia berdiri dalam rangka melaksanakan salat sunnah wudu 2 rakaat. Fara'aqa rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu, kemudian ketika dia melaksanakan salat sunnah wudu tersebut betul-betul khusyuk, dia sanggup untuk menghadirkan hatinya sepenuh hati kepada Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Amalkan dari hari ini, setiap kali kita berwudu, pastikan setelahnya itu melaksanakan salat sunnah wudu. Banyak di antara kita ini yang menyepelekan masalah salat sunnah wudu ini. Padahal kita paham Bilal itu masuk surganya, salah satu sebab utamanya itu adalah suka mengamalkan salat sunnah wudu, dan itu dikuatkan dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seseorang berwudu dan mensempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat salat sunnah wudu dengan penuh keikhlasan, sepenuh hati dan jiwanya untuk Allah Jalla wa Ala, melainkan wajib baginya untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 234. Ini amalan ringan yang kedua yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Wudu sesuai dengan tuntunan Nabi, dan usahakan setelah selesai berwudu lakukan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah suci atau salat sunnah wudu. Paling bantal 5 menit. Usahakan ikhwan, apalagi di umur kita yang sifatnya tinggal menanti penantian undangan Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ini amalan ringan juga, menjawabi azan. Kita paham muadzin pahalanya besar. Antum menjadi muadzin 12 tahun di masjid kita ini, Masjid Darussalam, itu jaminan surga. Subhanallah, melantunkan azan itu pahalanya besar. Jaminannya apa? Jannah, surga, apalagi selama 12 tahun. Nah kita tahu dirilah, kita suara pas-pasan. Suara kita juga ya kecil ya, tidak kencang ya. Maka oleh sebab itu kita ingin berharap pahala yang sama sebagaimana muadzin. Apa yang kita lakukan? Menjawabi azan.
sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali hayya 'alataini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kita bisa sampai ke masjid ini, mengerjakan salat wajib di masjid ini berjamaah, kalau bukan karena daya dan juga kekuatan yang datang dari Allah Jalla wa Ala, mustahil kita bisa untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah di masjid ini. Makanya kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, di salat subuh itu ada namanya taswib. Taswib itu apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Sadaqta wa barakta wa syahad bi annaka minasyahidin. Bukan itu ya akhil karim. Subhanallah, yang benar apa? Kata Nabi SAW dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam. Ya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka jawabilah sebagaimana sang muadzin melantunkan azan. Artinya kalau kita mendengar muadzin melantunkan as-salatu khairum minan naum, jawabannya apa? As-salatu khairum minan naum. Sama, tidak ada bedanya. Yang beda cuma hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, jawabannya la ilaha illallah. Nah, dan muadzin ini ibu-ibu haknya laki-laki. Ibu tidak boleh menjadi muadzin. Bagaimana caranya Ustaz supaya mendapatkan pahala yang sama jannah nih muadzin? Maka menjawab azan. Menjawab apa? Azan. Kita katakan seperti itu. Ustaz, kami tinggal jauh dari masjid, tidak terdengar azan. Boleh enggak kami menjawab lewat radio atau televisi? Boleh jika sesuai dengan waktunya. Ustadz, kami tinggal di negeri kafir, enggak kedengaran azan pastinya, karena azannya mereka itu di dalam masjid. Kemudian radio, enggak ada radio Islam, ya, artinya kita cuma punya handphone, tapi kita bisa set sesuai dengan waktunya. Boleh enggak menjawab azan lewat handphone? Boleh jika sesuai dengan waktunya. Tapi yang paling afdal dari semua itu menjawab azan dari masjid, kita katakan seperti itu. Termasuk kita lagi nyetir mobil, pas terkena apa? Azan, mungkin maghrib ya, seperti itu. Jawabi dari radio, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Menjawab azan itu sangat luar biasa pahalanya, jaminannya surga. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man qala misla ma yaqulul muadzin yaqinan dakhalal jannah. Barang siapa yang sanggup untuk menjawab azan sebagaimana sang muadzin dengan penuh keyakinan, maka jaminannya apa? Surga. Allahu akbar. Nah, saya ingin bertanya ini. Kita kan ada amalan lain yang berkaitan dengan azan itu. Selain menjawab azan juga apa? Berdoa. Doanya ada berapa? Dulu saya pernah ngajarin ini. Subhanallah, 7 tahun yang lalu. Mungkin ada yang sudah meninggal ya, seperti itu. Nah, tapi lupa antum pasti karena nggak ngamalkan. Ya, khusus untuk adik-adik nih, harus hafal, tulis nih antum. Antum masih muda, subhanallah. Jangan nunggu ustadz, antum cari sendiri. Sekarang di kajian ikut, antum hafalkan ini. Tahapan yang pertama berkaitan dengan doa azan. Ketika sang muadzin sudah selesai melantunkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum muadzin lantunkan hayya 'alas shalah, di situ ada doa. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Doanya sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Subhanallah. Ini amalan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Wallahi kalau kita tanya ini, paling segelintir yang membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Kata Nabi, kalau kita sanggup untuk membaca doa itu tadi setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadatnya dalam azan, ghufira dzanbuhu kulluh, dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, kemudian selanjutnya setelah azan selesai ada tahapan yang kedua dalam masalah doa, yaitu apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jadi ketika muadzin sudah selesai melantunkan azannya, la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Langsung kita membaca doa tahapan yang kedua dari azan ini, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, khususnya setelah azan selesai, 10 kali Allah Jalla wa Ala bersalawat kepada kita. Artinya 10 kali Allah Jalla wa Ala memberikan kebaikan untuk kita. Yang jelas, sekedar bersalawat kepada Nabi setelah azan selesai 1 kali, halat lahu syafa'ah, halal syafaatku, kata Nabi SAW untuk dia. Aku pasti membela dia. Sangat gampang untuk mendapatkan syafaat Nabi, sangat mudah untuk mendapatkan pembelaan Nabi nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah, dengan apa? Rajin kita bersalawat, terutama setelah azan selesai. Cukup 1 kali, gak sampai hitungan menit, hitungan detik, kita semua hafal itu. Tapi kita bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita sudah mengamalkan sunnah yang satu ini. Wallahi banyak yang mengabaikan hal ini, dianggap sepele. Padahal ini yang membuat Nabi Muhammad SAW bisa mengenali kita dan bisa memberikan syafaat untuk kita. Yang ketiga, tahapan berdoa dalam masalah azan, doa yang sering kita dengar, sering kita mungkin membacanya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Doanya apa doa azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Adapun penambahan wa innaka la tukhliful mi'ad diperdebatkan di kalangan para ulama tentang keabsahan dan kesahihannya, tapi yang rajih itu dhaif ya. Jadi cukup kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Jaminannya apa? Halat lahu syafa'ati, halal syafaatku untuk dia. Aku pastikan aku membela dia. Subhanallah. Nah, ini amalan ringan ya, menjawab azan, masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Baik, satu lagi, yaitu salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi setelah azan selesai kan qobliyah dan ba'diyah, bukan begitu? Baik, Anda mau bertanya, qobliyah itu salat sunnah yang dikerjakan sebelum azan, ya? Salat sunnah qobliyah itu salat sunnah yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan salat wajib.
Sedangkan ba'diyah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat wajib. Jadi qobliyah salat sunnah yang dikerjakan sebelum apa? Sebelum salat wajib. Sedangkan ba'diyah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat wajib. Berapa jumlahnya? 12 itu rawatib rutin dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan salah lagi. Bukan. Yang 12 itu rutin dikerjakan oleh Nabi bukan alasan safar. Banyak orang yang salah paham seakan-akan kalau safar nggak boleh salat sunnah. Boleh kan ketika safar? Berarti apa yang sering diucapkan dan sering kita dengar itu bahwasanya Rasulullah tidak mengerjakan apa-apa ketika safar kecuali qobliyah subuh dan witir, itu salah banget ya. Jadi qobliyah dan ba'diyah terutama yang rawatib 12 tadi itu selalu dikerjakan oleh Nabi SAW, rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Dulu sebelum Covid saya sudah nyampaikan tahun 2018 tentang jamak dan qasar. Semoga masih ingat. Nah, jamak itu artinya menggabungkan dua solat. Jamak itu artinya apa? Menggabungkan dua solat. Paketnya Bapak Ibu cuma ada dua. Jamak paketnya cuma ada berapa? Dua. Pertama zuhur dan asar. Yang kedua maghrib dan isya. Subuh ada nggak jamak paket? Subuh ada nggak paket jamak? Tidak ada. Oke ya, nanti saya tanya lagi. Kemudian secara teknisnya jamak itu juga ada dua. Prakteknya jamak itu juga ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Salat zuhur dan asar. Salat yang pertama yang mana? Zuhur. Salat asar yang kedua. Jika kita memajukan salat asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak apa? Takdim. Jika salat zuhur dimundurkan pelaksanaannya di waktu asar, namanya jamak apa? Takhir. Yang kita kerjakan zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu tetap. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah melakukan jamak takhir di Musdalifah pada saat haji, beliau memundurkan maghrib di waktu isya. Rasulullah mengerjakan maghrib dulu 3 rakaat baru salat isyanya. Jelas Bapak? Jadi paket jamak cuma ada 2 ya. Paket yang pertama zuhur dan asar, paket yang kedua maghrib dan isya. Kemudian qasar solat kita katakan itu artinya meringkas solat yang 4 menjadi 2. Artinya zuhur, asar dan isya. Satu-satunya alasan kita boleh mengqasar solat yang 4 jadi 2 jika kita apa? Musafir. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar, maka tidak mengapa untuk meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Jelas Bapak? Nah, kalau jamak ini beda ya. Jamak ini alasannya ada 3. Kalau qasar alasannya cuma 1. Kalau jamak itu alasannya ada 3. Yang pertama apa? Musafir. Jadi musafir itu ada 2 rukhsah, ada 2 keringanan yang didapatkan. Selain menjamak sholat juga boleh untuk apa? Mengqasar sholat. Yang kedua, menjamak sholat itu dibolehkan jika kita sakit yang berat, yang tidak memungkinkan kita untuk sholat sebagaimana normalnya. Jelas? Jadi kalau kita sakit di Jakarta, kita tidak bisa sholat sebagaimana normalnya. Kita sholatnya itu 4-4 apa 2-2? 4-4 apa 2-2? 4-4. Kenapa? Ini Jakarta bukan? Jakarta tempat kita apa? Mukim. Tapi kalau sakitnya kita di Penang, Malaysia, 2-2 apa 4-4? 2-2. Karena sakitnya apa karena musafirnya? Hah? Karena musafirnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita sakit masih di daerah kita Bekasi ini atau di Jakarta, ya kita katakan kita mengerjakan sholatnya kalau sakit berat itu 4-4, bukan 2-2. Taib ya. Nah, kita kembalikan. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika musafir itu tidak qobliyah dan ba'diyah, kecuali qobliyah subuh? Kenapa sebabnya?
Oh, karena qobliyah subuh itu luar biasa keutamaannya. Enggak itu jawabannya. Memang utama qobliyah subuh. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bapak, Ibu, kalau berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah yang paling utama qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kalau kita sanggup mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, haramallahu alaihin nar. Allah haramkan api neraka buat dia. Mana yang lebih utama ketimbang dunia? Masuk surga kan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Tapi ketika beliau safar, beliau tinggalkan. Alasannya apa itu? Karena ada apa? Ada jamak dan qasar. Jadi 12 rakaat yang tadi antum sebut rawatib rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, itu selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad selama beliau tidak melakukan apa? Salah lagi. Tadi sudah saya jelaskan secara rinci. Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan yang 12 tadi rutin untuk dikerjakan selama beliau tidak melakukan apa? Allah, saya bilang sapak. Kenapa sapak, Pak? Salah lagi antum ini. Antum tegang ya lihat ana ya. Naam. Rasulullah SAW rutin mengerjakan 12 rakaat tadi, ya, yang disebut rawatib, selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Itu alasannya. Makanya qobliyah subuh tetap dikerjakan oleh Nabi. Apa alasannya? Karena salat subuh tidak ada paket jamak, Bapak. Subuh tidak ada paket qasar. Itu alasannya. Bukan karena keistimewaan dan keutamaan qobliyah subuh. Jelas? Understood? Jelas enggak? Berarti kalau kita nanti ke Mekah nih, jadi Januari ini, ya, subhanallah, kita sholat normal, tanpa jamak, tanpa qasar. Kita ikut sholat zuhur bersama imam di Masjidil Haram 4 rakaat di waktu zuhur. Kemudian nanti sholat asar di waktu asar 4 rakaat ikut imam. Pertanyaan saya, boleh nggak qobliyah dan ba'diyah? Boleh. Kenapa? Karena kita tidak menjamak dan mengqasar salat. Jelas ya? Jadi bapak yang rutin salat duha, tetap nggak ketika safar kita mengerjakan duha? Ketika kita rutin tahajud dan witir setiap malam, ketika kita safar, tetap nggak dikerjakan itu? Termasuk kita rutin salat sunnah wudu tadi, ketika safar boleh nggak kita kerjakan juga? Boleh banget. Nah makanya dilihat tuh alur hadis itu. Jangan langsung plek, ya, tanyakan sama ustaz. Ya, kenapa Nabi Muhammad itu tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah ketika safar tersebut kecuali qobliyah subuh? Karena Nabi Muhammad ketika safar itu menjamak salat dan mengqasar salat, bukan karena alasan safarnya. Taib, secara singkat, qobliyah dan ba'diyah secara umum itu 22 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. Ba'diyah subuh ada tidak? Tidak ada. Qobliyah zuhur berapa rakaat? 4. Ba'diyah zuhur 4 juga. Ini yang umum dulu ya, bukan rawatib. Berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, jika kita sanggup mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, haram api neraka buat kita. Naam, masuk surga berarti. 10 sudah. Qobliyah asar ada tidak? Ada, meskipun bukan rawatib. Berapa? 4, benar Pak. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar dan dikuatkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rahimahallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang hamba yang sanggup mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Mau 4 rakaat sekali salam boleh, atau 4 rakaat 2 salam 2 salam, itu afdalnya. Jelas? Berapa sudah? 14. Ba'diyah asar ada tidak? Tidak ada. Qobliyah maghrib ada tidak? Ada, 2 rakaat. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ba'diyah maghrib ada tidak? Ada, 2 rakaat. Hadis dari Ibunda Aisyah, hadis dari Ibunda Ummu Habibah dan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berapa sudah? 18. Qobliyah Isya ada tidak? Ada, 2 rakaat. Hadis Abdullah bin Mughaffal, baina adzanaini salatun, di antara adzan dan iqamah ada salat sunnah 2 rakaat. Kemudian ba'diyah Isyanya berapa rakaat?
dua juga. Hadis Ibunda Aisyah, hadis dari Ibunda Ummu Habibah, dan hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhum. Semua berapa? 22. Kalau antum, bapak dan ibu sanggup mengerjakan 22 ini, ya Allah cakap banget. Subhanallah. Apalagi kalau nggak ada kerjaan juga sudah. Mau ngapain daripada pegang handphone terus. Subhanallah. Qobliyah dan ba'diyah. Ya Allah. Nih, kulit sudah mulai berubah nih. Nah. Ya kan Bu? Nah, 22 ini kerjakanlah. Tapi kalau antum misalnya malas juga, atau mungkin dikarenakan ada hajat dan keperluan, 22 nggak sanggup Ustaz. Berapa sanggupnya? 12. Ini yang disebut dengan rawatib. 22 secara umum qobliyah dan ba'diyah, kita ambil yang 12-nya yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW. Qobliyah subuh termasuk rawatib tidak? Masuk, 2 rakaat sudah. Qobliyah zuhur rawatibnya berapa? 4, 6. Ba'diyah zuhur rawatibnya berapa? 2, 8 sudah. Qobliyah asar rawatib bukan? Bukan. Qobliyah maghrib rawatib bukan? Bukan. Ba'diyah maghrib rawatib 10. Isya yang mana rawatibnya? Ba'diyah 12. Jadi yang 12 itu qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Kata Nabi dalam hadis Ummu Habibah, sanggup mengerjakan 12 rakaat ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Allahu Jalla wa Ala akan membangunkan rumah di surga untuknya kelak. Subhanallah. Ya, jelas? 12. Nah, ini amalan ringan. Amalan ringan banget. Yang 4 rakaat Bapak, kalau antum malas, yang afdal 2 salam, boleh dikerjakan 4 rakaat sekali salam. Tidak mengapa yang demikian. Sudah 4 amalan ringan ya. Wudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, salat sunnah wudu. Dari hari ini Bapak, antum yang tadi sebelum salat subuh tadi belum mengerjakan salat sunnah wudu, kerjakan sekarang ini di waktu duha ini. Kerjakan salat sunnah wudu, jangan ditinggalkan lagi. Kemudian kita katakan yang keempat, yaitu menjawab apa? Yang ketiga maaf, menjawab adzan. Yang ketiga menjawab adzan. Pastikan setiap kali adzan dilantunkan kita jawabi, jaminannya adalah apa? Surga. Yang keempat, qobliyah dan ba'diyah, khususnya yang 12. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah waktu duha. Nah, cukup ya? Barakallahu fikum.